Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mata kuliah IoT berikutnya, yaitu materi yang ke-7 ya, untuk kali ini. Baik, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan, khususnya komunikasi untuk Internet Opting Sensor atau NOT. Sekarang kita lanjutkan ini gambaran yang sudah umum. Things, benda itu ada sensor, aktuator, ada communication ya, komunikator. Nah, setelah informasi itu dikirim, sensor atau things itu menerima informasi dan diteruskan melalui jaringan komunikasi atau media, akan diteruskan ke device yang lain atau ke pihak-pihak yang lain, dan disimpan data itu bisa di drive, di cloud, atau di database Anda punya sendiri kan gitu ya, tergantung aplikasi yang Anda gunakan. Nah, umumnya kita simpan di cloud. Kenapa di cloud? Karena cloud itu bisa diakses banyak, walaupun Anda simpan di laptop Anda, komputer Anda bisa diakses juga. Tapi kan kalau cloud itu sudah terkonek ke internet, ibaratnya di middle kan gitu ya, di tengah, sehingga bisa diakses kapan dan di mana saja kan, ada tersimpan di cloud gitu ya, di drive gitu. Nah, informasi itu harus seperti ini. Ada device 1, 2, 3, 4, 5 mengakses semua informasi di cloud ini ya. Terfokus seperti ini ya. Di tengah ini. Bisa diakses siapa yang perlu informasi seperti gini. Kita punya data cuaca. Hari ini diperkirakan panas atau mendung atau hujan kan gitu ya. Info ini bisa diakses banyak orang di mana saja untuk kebutuhan. Ada untuk penerbangan, perlu informasi ini kan gitu ya. Transportasi, warga biasa, untuk perusahaan atau kantor-kantor dan lain-lain kan begitu ya. Apa itu cloud computing? Anda sudah belajar mungkin ya di mata kuliah pemrograman atau yang database lain kan, sebuah sistem kan itu ya. Virtual desktop, ada server, ada platform, ada aplikasi di sana. Lengkap ya. Lengkap. Ada storage, ada server, ada analitik, ada database. Berbeda dengan hard disk. Kalau hard disk, hard drive atau memori, Anda hanya simpan data saja. Tapi di cloud itu sudah ada server untuk simpan data, ada platform, ada virtual desktop, Anda bisa akses sana kan itu ya. Ada aplikasi tertentu, ini database dan storage kan itu. Ada server untuk melayani dan storage kan itu. Sudah terintegrasi. Bukan hanya cloud itu simpan data saja. Udah saya simpan data kayak di drive kan gitu ya. Dia sudah tergantung. Jadi end user itu bisa mengakses kan itu, mengakses semua kan gitu ya. Kayak Anda punya data, kita punya data mahasiswa UIR kan gitu ya. Nanti bisa divisualisasikan, aplikasinya bisa melalui aplikasi, bisa divisualkan bentuk Anda ingin mengisi apa KRS atau yang lain-lain. Collection Group Integrated and Network Hardware, Software, dan Internet Infrastruktur. Dalam satu platform, dia panggil satu platform, integrasi, ya seperti IoT juga. Integrasi ada hardware dan software, kan gitu ya. Ada nanti ada front end-nya, sensor untuk mendeteksi, atau selain sensor mungkin ada interface tertentu untuk tracing atau untuk retrieve data kan, informasi. Nah, setelah itu ada software, ada internet infrastruktur untuk menyampaikan informasi itu. Satu ada platform provide on demand service that always ya akses, intinya can be access anytime anywhere. Itu yang tadi platform cloud computing itu. Kalau Anda simpan data di laptop Anda, mungkin Anda bisa akses ketika Anda connect ke internet. Walaupun laptop Anda on tapi tidak terkonek internet, mungkin yang lain tidak bisa diakses. Sementara intinya kenapa IoT itu
Informasi kan harus diakses anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja. Nah, makanya selalu di cloud computing kan gitu. Kelebihan aplikasinya baru, anytime, anywhere. Nah, saya di sini di US bisa mengakses informasi. Anda di Indonesia bisa, kan di mana saja informasi. Seperti aplikasi untuk CCTV surveillance, kamera di rumah, gitu ya. Smart home kan gitu ya. Anda bisa mengontrol lampu matikan hidupkan kapan saja dan di mana saja. Karena datanya itu di ke cloud ya, dikirim ke cloud kan gitu ya. Homogeneity, virtualization, virtual kan itu, resilience, cost sharing, collaboration, management. Ini cloud model, ada beberapa contoh cloud yang sudah komersial kan itu ya. On-premise ini dari Windows Azure kan itu. Ada stack-nya, application data, runtime, middleware, resource server storage. Ini ada salah satu contoh. Ini managed by Microsoft ada. Karena semua stack itu mungkin ada pihak-pihak lain yang memanage itu, virtual server storage. Mungkin tidak semua. Kalau ini separuh dari Microsoft. Anda di sini ada aplikasi data runtime. Bahkan di sini semua kan gitu ya. Berbeda, ada platform, ini ada software, ada infrastruktur, ada platform, ada software. Virtualization, virtual. Anda pernah dengar kan itu? Virtual reality, seolah-olah nyata kan itu ya. Creation of virtual resource kan itu ya, such as kuliah secara virtual. Apa itu secara virtual kan itu ya? Bukan di classroom, tetapi seolah-olah seperti classroom. Kan itu ya, Anda duduk itu resource server desktop sistem file gitu ya. Kita perkuliahan atau praktikum secara virtual kan itu ya. Oke, Anda paham ya, ada virtual, apa itu virtual? Middleware, software that bridge between operation system dan atau database ke aplikasi. Perantara, ada aplikasi perantara antara database ke aplikasi. Orang tengah ya, perantara. Seperti saya berbicara dengan Anta, atau A bicara dengan C. Nanti ada perantara B yang menyampaikan. Karena A itu nggak bisa langsung akses ke C mungkin. Dia harus melalui perantara B. Begitu. Middleware. Itu namanya middleware. Runtime software direct to support executing a computer program. Ini ada contoh IaaS, PaaS, kan gitu ya, software as a service, platform as a service, infrastruktur as a service. Ini contoh software as a service, platform, infrastruktur. Ya. Beberapa contoh. Ini beberapa contoh infrastruktur sebagai service. Oke. Saya bilang tadi, ini ada Microsoft, ada Google, Amazon. Ini platform, ada Google Apps. Ini platform, ini software. Ya, software ada Dropbox, Cisco. Sebagai service, kita sekarang pakai Meet kan gitu ya, Google Apps. Basic cloud characteristic no need to know interact with underlying infrastructure, okay? Application, protocol interface kan itu. Flexibility, pay as month you use, need actual usage infrastructure. Seperti apa? Paket data kan gitu ya. Anda akses beli paket 1 giga. Kalau Anda pakai 100 mega ya 100 mega saja kan gitu ya. Kalau pakai 500 ya. Pay as month unit. Anytime anywhere. Ini basic cloud tadi. Virtualization ya tadi virtual sudah, virtual machine kan gitu. Execution environment ini kan aplikasi, hypervisor, hardware, virtual stack. Nah, implementasi virtual machine ini seperti tadi, kita perkuliahan secara virtual, tapi seolah-olah nyata kan gitu, melalui online kan gitu ya, online. Di setup materi, kursi, diskusi seolah-olah seperti nyata, itu virtualization. Ini ada banyak virtual machine ya, VMware, VML, dan ini beberapa contoh aja. Ini salah satu contoh ya, Amazon Simple Storage Service S3 ini, SSS.
ya 50 tera per month. Ini contoh transaksi ya. Nah, salah satu Amazon komputer cloud ya kan ya, Elastic komputer cloud, virtual computing, ini contoh-contoh yang komersial yang digunakan umum kan gitu ya. Udah banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang memberikan. Mungkin Anda sudah yang familiar kan Dropbox ini, seperti Pandora ini kan gitu ya. YouTube, Netflix ini kan sudah SkyDrive, eBay, Flickr dan lain-lain, Instagram, iCloud ini kan Apple kan gitu. Apple punya iCloud. Jadi Anda bisa simpan data cukup di iCloud saja kan itu. Yang ini sudah perusahaan-perusahaan sudah komersial menggunakan itu. Bahkan kalau dulu bukan seperti Google, YouTube di sini kan gitu ya, Yahoo, sorry. Bahkan yang perusahaan-perusahaan lain juga sudah mau komersial, memberi servis seperti itu ya. Cloud for IoT. Nah, ThinkSpeaks ini perusahaan-perusahaan IBM Watson IoT. Perusahaan-perusahaan bermain atau melakukan bisnis di bidang IoT, AWS IoT, Microsoft Azure itu platform. Artinya IoT ini begini. Tadi kan ada software, ada platform, ada infrastruktur. Jadi mungkin yang Microsoft Azure ini menyiapkan untuk platform saja seperti ini. Tadi kan ada mana tadi platformnya? Ayahnya platform tadi, aplikasi untuk with custom application service, menyediakan layanan. Karena konteks IoT itu kan besar luas. Nah, beberapa hal yang diambil kan gitu ya. Seperti Anda membuat mobil kan gitu ya. Mungkin ada pintunya aja perusahaan A yang membuat ya. Bannya aja perusahaan ini membuat kan itu, mesin perusahaan ini digabungkan karena konteksnya besar. HTTP kita udah bahas minggu lalu tentang 2 minggu lalu tentang IoT di jaringan komputer, Hypertext Transfer Protocol, salah satu protokol tadi ya. Web client request, nanti ada reply kan itu ya. Juga Anda sudah belajar juga di mata kuliah yang lain tentang protokol ya, di jaringan juga mungkin ya. Ada TCP, IP connection dan lain-lain. Ini contoh HTML untuk protokol ya, semua di HTTP. Static and dynamic content. Ya, static content, content stored in file retrieve the information HTTP request kan gitu ya. Dynamic content produced on the fly in response HTTP. Ada diam saja static. Kalau static kan diam, dia tidak berespon. Kalau dynamic dia terus aktif kan. Seperti tadi proaktif sistem kan gitu ya. Ketika dosen yang menerangkan tanpa ditanya dia terus dynamic atau aktif. Saya ingin bertanya apa ini maksudnya. Kalau statik diam saja, ditanya baru menjawabkan gitu ya. URL, Universal Resource Locator, ini contoh link-link kan gitu ya, di mata kuliah web kan, sudah tahu, sudah paham semua kan gitu ya. Ada code dan lain-lain. Contoh salah satu transaksi di HTTP kan gitu ya. HTTP request, bagaimana transaksi sebelumnya kan sudah sampaikan. Proses di internet komunikasi itu sangat kompleks, bukan seperti kita, halo apa kabar, baik kan gitu ya, ya balas. Ketika Anda ingin koneksi di mata kuliah, saya menyampaikan materi ini, rekaman ini juga proses kan gitu ya, untuk posting juga banyak prosesnya kan gitu, komunikasi. Contoh lain, respon bagaimana ketika Anda run itu nanti ada respon di dalam sistem itu. Set transfer, REST HTTP. Nah, konsep ada verb, representasi, ini XML, unconstructed. Unconstructed ini misal contoh informasi unconstrained, kan gitu ya. Ada segitiga untuk mewakili konsep dari RS ini, yaitu resource. The key asset information resource, conceptual mapping, ini contoh-contoh lain. Misalnya Anda ingin mencari informasi satu pesawat Boeing misalnya, masukkan di sini nanti ada informasi aircraft, dan lain. Ini sudah biasa kan gitu ya, ada sub gitu ya. Get post delete. Nah, ini sudah umum.
JSON, JavaScript Organization, XML, ini dah yang ya, ini contoh-contoh bagaimana representasinya kan gitu ya di dalam sistem itu. Alright, ini functional redesign for lower power embedded device sensor kan gitu ya, for IoT dan mesin-to-mesin communication. High flow kan gitu ya, kontrol ini terus IP address sampai link layer. Application kalau ini standar TCP/IP kan gitu ya, tempat network link layer. Confirmation, acknowledgements, ya. Non SDK biasanya bagus yang ada confirmation. Contoh saya kasih materi. Apakah sudah Anda terima? Sudah kan gitu ya. Itu kalau ditanya non SDK. Kalau yang SDK itu ketika dikirim materi kuliah sudah dapat reply terima kasih sudah diterima ya. Ada SDK acknowledgement. Provide SDK protokol. Nah ini internet constraint environment. Server ini client request HTTP, ini ada proxy, ini coapp tadi. Terus C kan gitu ya. Nah ini consent environment. Ini kalau F ya, coapp. Coapp RESTful protocol. Keduanya sinkron dan asinkron. For concern device estimate. Khususnya untuk mesin to mesin application dia sangat bagus. Ya, klien ini mesin, server ini mesin, mesin to mesin communication. Ya, itu bagus menggunakan aplikasi. Message queue, telemetry transport, MQTT, broker, subscribe, ini tambahan saja. Ini contoh tadi MQTT, queue-nya kan itu ya. Ini ada klien, dia kirim ke sini, nanti aplikasi di sini, MQTT aplikasi. Oke, mungkin ini sedikit lagi slide-nya udah mau habis nih. Was MQTT di tambahan saja siapa MQTT tadi. Subscribe konsep. Ini contoh lain yang di awal sudah disampaikan dulu. Ketika sensor IoT itu cek temperatur sensor misalnya. MTT broker yang di tengah ini mengirimkan kedua informasi. Ya. Laptop mau mendapatkan informasi, mobile dapat informasi, atau ada lain device lain yang menginginkan informasi. Ya. Nah, MQTT ini, ya kan gitu ya, pesan ini kan harus antri dulu. Yang mana yang minta? Ibaratnya dia ini orang tengah, middleman, menyampaikan informasi dari ini. Ada 3 atau 4 atau 5 orang. Yang mana yang mau dikasihkan dulu? Nah, nggak serentak kan gitu ya. Satu, one by one. Q. Must be known as client namespace hierarchy kan gitu contoh. Dan contoh tadi, example. Contoh lain, subtopik. Gini, tambahan kan gitu ya. Slash gitu. Connection, connected, M1, M2 sampai N6. If the subscribers disconnect message broker the connection. Begini, kalau sebuah subscribe to durables, misal Anda disconnect atau handphone Anda mati, ketika Anda on lagi, dia otomatis dapat terima pesan yang sebelumnya kan gitu ya. Itu yang durable. Nah, subscribe, disconnect, message and broker and open. Ketika handphone Anda on, reconnect lagi atau handphone Anda habis pakai data. Tak bisa terima WA. Ketika Anda dapat, dia langsung otomatis. Ketika reconnection langsung. Itu yang sistem yang durable, ya, so durable. Nah di sini step retentions, ya, ini tambahan.
Ini ini protokol stack MQTT-nya, message-nya queue tadi. SL, TCP/IP portnya kan gitu ya, soket kan gitu ya, encryption. Ini tambahan untuk stack-stacknya kan gitu, mulai dari IP address, TCP/IP dan protokol. Untuk protokol stack. QoS, Unreadable, Quality of Service kan gitu ya. Biasa ini kan jaringan, Anda belajar quality of space pada jaringan. Oke, continuous stream, kalau kualitinya bagus, dia akan kirim stream message, semuanya baik, kan low latency, delay-nya rendah kan. Dan ini untuk QoS, publish QoS kan gitu ya. Fullback ini QoS. Ada komunikasi di lebih kan gitu. Shortest method 2 byte. Okay. Ini nggak perlu, ini agak detail kita bahas. Ini byte by byte. Gini, message queue telemetry transfer kan itu message format. Ini formatnya. Seperti kita mengirim pesan satu frame, mulai dari header depan ada data, itu ada SCK di belakang. Itu kan ada byte formatnya. Ini format juga untuk MQTT person. Ini kalau kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini kan ini stack. Tambahan aja ini many to many, TCP/IP fokus. Ini sebagian aplikasi untuk IoT ya, untuk IoT. Ini tambahan saja materi untuk yang belakang, yang penting di depan tadi. Yang depan kita bahas bagaimana sebuah sistem IoT itu bisa mengirimkan datanya ke cloud. Tadi kita bahas cloud computing, cloud tadi ya. Cloud itu tidaklah hanya seperti menyimpan data, tetapi dia punya sebuah sistem, sebuah platform seperti ini, ya. Dia ada storage, ada server, ada platform dan lain-lain. Ya. Tadi yang MQTT hanya tambahan. Kita membahas sekarang bagaimana data IoT, data yang didapatkan, dihasilkan, disimpan di cloud, ya, dan bisa diakses anytime, anywhere. Itu konsepnya itu tadi ya. Anytime, anywhere. Ya. Sementara itu untuk mata kuliah IoT pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.